warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah Lokal A 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ekonomi moneter yang berjudul Reformasi Perbankan di Indonesia dalam menghadapi globalisasi yang diampu oleh Bapak Ermansyah SABMA. Eka, kamu tahu nggak siapa yang pertama kali memperkenalkan perbankan di Indonesia dan sejarah perbankan di Indonesia? Nggak tahu Mel, siapa sih yang memperkenalkan pertama kali perbankan di Indonesia dan sejarahnya bagaimana? Nah, jadi yang pertama kali memperkenalkan perbankan di Indonesia itu adalah dari pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian, sejarah perkembangan perbankan di Indonesia itu terbagi menjadi 4 periode. Periode pertama pada tahun 1800 sampai dengan 1942, yang mana pada pemerintahan Hindia Belanda terdapat beberapa bank yang memiliki peranan penting. Salah satunya adalah Netherlands Handelsmedjevich, yaitu lembaga keuangan Hindia Belanda yang menangani perdagangan ekspor hasil bumi dan impor barang kebutuhan Belanda yang bermukim di Indonesia. Periode kedua yaitu pada tahun 1942 sampai dengan 1945, pada masa kependudukan Jepang, semua bank Belanda dan Inggris itu ditutup terkecuali APP. Yang mana kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah Jepang untuk mengarahkan sumber daya ekonomi milik Indonesia guna mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam Perang Pasifik. Kemudian periode ketiga pada tahun 1945 sampai dengan 1968, yang mana pada masa kemerdekaan, yaitu pada masa Orde Lama, perkembangan perbankan di Indonesia itu bertambah maju dan berkembang. Beberapa bank milik Belanda dinasionalisasikan lagi oleh pemerintah Indonesia, sehingga banyak deretan bank yang memang sudah ada sebelumnya. Kemudian, periode terakhir yaitu periode keempat pada tahun 1968 sampai dengan 1998. Pada masa Orde Baru ini, perekonomian terpimpin diganti menjadi perekonomian demokrat, sehingga bank-bank pemerintahan pun dikembalikan lagi menjadi bank umum dengan tugas khususnya. Nah, jadi gitu Kak perkembangan sejarah perbankan itu di Indonesia. Oh begitu ya Mel. Nah, jadi Kak, apakah ada nih contoh perkembangan perbankan di Indonesia dalam menghadapi globalisasi ini? Mel, contohnya globalisasi perubahan suku bunga The Fed di Amerika yang langsung berdampak pada tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan industri perbankan di Indonesia. Oh, kemudian bagaimana perusahaan perbankan di Indonesia dalam menghadapi globalisasi ini? Menghadapi perusahaan global berarti meningkatkan daya saing. Nah, untuk meningkatkan daya saing, caranya adalah semangat melayani nasabah, pengendalian biaya, manajemen risiko, serta kinerja institusi yang efektif dan kredibel, Mel. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Video yang dapat kami paparkan, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.